Yo, selamat datang di channel Warga Anime, warganya para wibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan menceritakan alur cerita manhwa yang sangat menarik, yaitu manhwa The Patron of Villains dari chapter 22 sampai chapter 24. Di sini kita akan diperlihatkan Deus dan Alon yang menyiapkan pasukan tempur di utara. Dan kita juga diperlihatkan Alon yang melepaskan batasan hukum dunia demi menghancurkan sosok dewa. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Setelah Alon menyampaikan permintaan pertamanya kepada Deus, Alon kemudian menyampaikan permintaan keduanya. Alon berniat untuk meminjam sebuah item yang bernama Ring of the Might One dari penyimpanan harta Caliburn. Bagi Alon, ini adalah permintaan yang sepertinya gak masuk akal. Karena item itu disimpan oleh keluarga kerajaan, ini bisa membuatku berutang budi pada keluarga kerajaan. Tapi walaupun begitu, item itu sangat penting untuk rencana kali ini. Namun meskipun itu adalah hal yang sulit, tapi Deus dengan entengnya menjawab bahwa ia akan segera membawakan item itu. Respon yang terlalu cepat itu pun membuat Alon bingung. Alon pun menanyakan apakah Deus benar-benar mendengarkannya, terutama mengenai lokasi penyimpanan item tersebut. Deus mengangguk dan menjawab bahwa item itu berada di penyimpanan harta Caliburn. Biasanya butuh waktu seminggu untuk meminjamnya, tapi bagian paling bermasalahnya adalah berurusan dengan sang raja. Untuk mendapatkannya dengan cepat, sepertinya aku tinggal menyingkirkan sekitar 50 pengawalnya saja. Mendengar itu, Alon hanya bisa melongo. Alon merasa bahwa Deus mungkin hanya sedang bercanda. Namun Deus dengan serius mengatakan bahwa ia akan mengambil item itu sesegera mungkin. Alon dalam hati berkata, sepertinya dia mau memberikan item itu kepadaku dengan cara apapun. Walaupun aku bersyukur dia peduli padaku, tapi apa ini tidak berlebihan? Dan setelah pembicaraan itu selesai, Deus dan Alon kemudian keluar ruangan. Tepat di saat mereka keluar, Sally menghampiri mereka sambil memanggil kakaknya dengan ceria. Namun Evan tiba-tiba maju ke depan dan langsung menyapa Sally. Sally kemudian menanggapi Evan dengan begitu akrab, seolah teman lama yang baru bertemu kembali. Dalam hati Alon bergumam, jadi itukah saudari Deus yang waktu itu kuperintahkan Evan untuk menyelamatkannya? Setelah dilihat-lihat lagi, dia memang mirip dengan Deus. Sedangkan di satu sisi, Deus yang melihat keakraban adiknya dengan Evan itu pun sedikit iri dan begitu kesal. Deus kemudian meraih adiknya dan menegaskan bahwa orang di hadapannya ini bukan Kak Evan, tapi Om Evan. Dan tentunya, ucapan Deus itu pun mengguncang jiwa Evan. Setelah drama kakak beradik itu selesai, Sally dengan sopan mendekati Alon dan berkata, "Permisi Tuan, apa Anda itu Count Palatio? Kudengar Anda telah memberi tugas Kak Evan untuk menyelamatkanku." Alon membenarkan itu dan menjawab bahwa ia hanya melakukan apa yang sepantasnya dilakukan. Soalnya jika kau mati, kakakmu akan berubah menjadi mesin pembunuh, ucap Alon dalam hati. Sally kemudian menggenggam tangan kakaknya dan mengucapkan rasa terima kasihnya dengan tulus kepada Alon. Ucapan tulus itu pun membuat Alon terpaku. Meski berbeda dari niatan awalnya, tapi bisa menerima ucapan terima kasih dari orang lain begini ternyata rasanya luar biasa. Dan begitulah pertemuan itu berlangsung. Alon akhirnya menginap di mansion milik Deus untuk sementara waktu. Dan di keesokan harinya, Deus telah membawakan item yang diminta Alon sebelumnya. Melihat itu, Alon jadi heran bagaimana cara Deus membawakan item itu dalam sehari. Tepat di saat Alon memikirkan itu, Evan datang dengan terengah-engah menghampiri tuan mudanya. Evan menyampaikan bahwa Deus telah membuat keributan di istana karena menuntut ingin item cincin itu. Bahkan pangeran kedua yang mengomelinya menerima beberapa tamparan dari Deus yang tak ada habisnya. Alon yang mendengar itu pun tak bisa berkata-kata saat mendengar kelakuan Deus yang begitu nekat.
Singkat cerita, setelah menyiapkan beberapa persiapan, Alon dan Evan kemudian pergi dalam ekspedisi menuju utara bersama dengan pasukan Solar Eclipse yang dipimpin oleh Deus. Dan setelah 2 minggu kemudian, dari pos terdepan perbatasan utara Caliburn, ada kabar buruk yang datang berhamburan. Itu adalah kabar tentang pasukan Crimson Flame yang dibantai secara mengenaskan. Dan kabarnya, mereka dibantai oleh seorang barbarian yang diduga adalah sosok Outer God yang telah bangkit. Berita itu pun menyebar dengan cepat hingga mengguncang mental setiap prajurit yang mendengarnya. Di sebuah perkemahan, tepatnya di dalam tenda, rapat para petinggi berlangsung dengan penuh perdebatan. Seorang petinggi mengusulkan untuk mundur saat melihat para prajurit terluka sangat parah. Ditambah lagi Sword Master pertama yang sedang mengasingkan diri, jadi ia merasa bahwa tidak ada peluang untuk menang. Namun seorang petinggi lain menolak gagasan tersebut, karena baginya mundur dari para barbarian adalah sebuah penghinaan. Dan di saat mereka terus beradu mulut, Deus menepuk kedua tangannya untuk menghentikan perdebatan mereka. Viola yang merupakan Sword Master keempat kini berdiri di samping Deus dan berkata, "Pendapat kalian semua sama-sama valid, jadi mari kita putuskan setelah mendinginkan kepala kita terlebih dahulu. Kita harus membuat keputusan dengan kepala dingin." Mendengar itu, semua petinggi pun setuju dan rapat diakhiri. Sambil berjalan keluar tenda, Deus menanyakan, apa benar Outer God sudah menyapu markas kita dengan pasukan undead-nya? Viola menyampaikan bahwa Delman sang Sword Master ketiga telah tewas di markas bagian timur. Kiriana sang Sword Master kedua telah terluka parah di markas barat. Ketika Deus menatap hamparan salju yang tak berujung, ia menyampaikan bahwa dirinya melihat mana yang kacau itu dari sini. Viola juga melihatnya, sebuah mana berwarna merah yang penuh keganjilan. Mana ini hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang telah mencapai ranah tertentu untuk melihat pemandangan mana yang mengerikan ini. Viola merasa bahwa mundur mungkin adalah keputusan terbaik untuk saat ini. Namun di tengah obrolan itu, Deus melihat sebuah asap yang mengepul di dekat tenda. Dan ketika Deus mendatangi sumber asap itu, Deus melihat Alon dan Evan yang malah asik makan ubi bakar. Deus pun bertanya-tanya dari mana mereka mendapatkan ubi jalar tersebut. Sedangkan di sisi lain, Deus juga melihat seorang mage yang ribut dengan beberapa prajurit yang sedang terluka. Itu adalah prajurit yang terluka dari pasukan Sword Master kedua, dan mage itu adalah Venia, wakil Tower Master dari Blue Magic Tower. Di saat kedua prajurit itu terus menuntut Venia untuk memberikan bantuan pengobatan, Venia tentu sangat jengkel dan malah memarahi mereka berdua. Itu karena kedatangan Venia ke sini hanyalah untuk menyelidiki ritual barbarian. Tepat ketika Venia berjalan meninggalkan kedua prajurit itu, ia bertemu dengan Deus di hadapannya. Namun tanpa memperdulikan siapa yang ada di hadapannya, Venia dengan angkuh menyuruh Deus untuk minggir. Tapi di saat Venia melihat seseorang yang ada di belakang Deus, Venia tiba-tiba dibuat merinding seolah melihat sosok yang mengerikan. Tunggu, kenapa ada dia di sini? Sosok yang dilihat Venia di sana adalah Count Palatio. Melihat adanya Venia di sini, Alon kemudian menyapa Venia dan berkata, "Aku mendengar rumor kalau kau ada di sini, tapi aku tak menyangka kau memang benar-benar ada di sini." Alon kemudian meminta Venia untuk mendekat dan memberinya ubi bakar. Venia kemudian menerima setusuk ubi bakar itu dengan tubuh gemetar. Dengan suara lirih, Venia menjelaskan bahwa obat yang Anda sebutkan kini sedang kosong. Menyiapkannya memang butuh waktu, tapi sekarang kebetulan aku sedang sibuk. Alon mengatakan bahwa ia sangat berharap Venia bisa membantu. Tapi ya sudahlah, aku mengerti. Mendengar itu, Venia semakin panik dan berkata, "Aku bukan bilang tidak bisa. Kalau begitu biar ku buat ramuan ini segera. Khasiatnya akan lebih maksimal jika langsung disajikan." Venia kemudian langsung pergi untuk membuat pesanan Alon tersebut. Dan setelah beberapa saat kemudian, sebuah aura mana jahat menyebar di area perkemahan. Merasakan aura jahat itu, Deus dan Viola langsung tersentak. Deus menoleh dan berkata, "Kita diserang." Dan benar saja, jauh di luar sana terlihat para undead yang mendekati perkemahan. Para prajurit yang melihat itu pun langsung bersiap untuk menyerang. Tebasan demi tebasan pun dilepaskan.
Namun meskipun para undead itu ditebas, mereka masih bisa bergerak seperti layaknya zombie. Bahkan beberapa prajurit yang tertusuk kini malah terinfeksi dan berubah menjadi undead. Di tengah situasi itu, Venia merapal mantra dan mengaktifkan sihirnya, Ice Sword. Seketika itu juga, para undead itu pun membeku menjadi es batu. Dan dalam satu gerakan, Venia menghancurkan mereka semua. Bongkahan es undead itu pun pecah menjadi butiran es serut. Sedangkan di satu sisi, Deus juga datang membantu. Ia dengan cepat melepaskan tebasan demi tebasan hingga mencincang para undead yang ada di hadapannya. Namun di saat Deus membereskan para undead, Deus mendadak berhenti dan menatap ke atas. Begitu juga dengan Venia yang merasakan hal yang sama. Dan pada saat itulah langit merah darah bergemuruh. Kilatan petir kemudian menyambar hingga menciptakan ledakan yang sangat dahsyat. Dan setelah ledakan petir itu memudar, muncul sosok yang mengerikan berdiri di sana. Outer God Ultolorus kini turun dari langit. Dengan suara penuh penghinaan ia berkata, "Dasar orang-orang biadab, jangan nodai orang-orang yang telah kehilangan kehormatannya." Dalam sekejap mata, Viola melesat secepat kilat dan melepaskan tusukan pedangnya. Namun betapa mengejutkannya, tusukan pedang Viola tidak mampu menembus tubuh Ultolorus. Viola pun menggertakkan giginya dengan penuh kekesalan. Dan dalam satu ayunan tangan, Ultolorus menghantam kepala Viola. Dan seketika, kepala Viola terlepas dari tubuhnya. Ultolorus berkata, mereka yang melepaskan kemuliaan jiwa tak akan diberikan kematian yang terhormat. Dan tiba-tiba, mayat Viola yang terkapar di tanah kini menggeliat dan berubah menjadi undead. Dan tentunya, para prajurit yang melihat kejadian itu pun sangat tercengang melihatnya. Sedangkan di tengah ketegangan itu, dari samping, Alon berjalan mendekat dan berkata, "Wahai Ultolorus, sang Great God of Duels. Sesuai dengan sumpah Kalgunia, aku, Alon Palatio, mempersembahkan diriku untuk menghormati janji sakral ini. Dengan ini aku mengajukan Duel of Babylonia." Mendengar hal itu, Ultolorus tersenyum dan tertawa dengan tawa jahatnya. Hahaha. Siapa sangka ada manusia yang mengetahui sumpah di era kami. Sangat tidak terduga, tapi ini kabar yang cukup menyenangkan. Ultolorus kemudian menjentikan jarinya. Dan seketika, tubuh para undead yang ia kendalikan meledak. Darah-darah yang menyembur dari tubuh undead itu pun melayang dan membentuk lingkaran arena raksasa. Ultolorus menatap Alon dan berkata, "Kau sungguh terhormat. Kuucapkan selamat datang di Kolosium berdarah ini. Tempat di mana tak ada satupun yang bisa mengganggu. Sesuai dengan fakta agung, aku Ultolorus menerima Duel of Babylonia yang sakral ini." Sedangkan di satu sisi, Alon tiba-tiba merasakan tekanan hebat. Tubuhnya gemetar. Alon kini merasakan bahwa keberadaan sosok di hadapannya ini benar-benar mengerikan. Sepertinya dugaanku salah. Aku tak menyangka dia sudah sedekat ini dengan perwujudan diri. Semakin dekat Outer God dengan inkarnasi, semakin besar pula kekuatan yang mereka dapatkan. Pada titik ini, Ultolorus sudah hampir setara dengan 5 dosa besar. Kalau saja aku tidak meminum Potion of Excellence barusan, aku pasti sudah pingsan. Ini jadi satu-satunya kesempatanku sebelum manifestasinya mencapai tahap sempurna. Alon kemudian berdiri berhadapan dengan Ultolorus dan berkata, "Mari kita mulai duelnya." Ultolorus menjawab, "Mari kita mulai Grand Duel of Babylon." Jadi gini aturannya cuy. Grand Duel of Babylon itu dimainkan secara bergiliran. Aturan pertama, orang yang ditantang akan mendapatkan kesempatan serangan pertama sebagai attacker. Di sana terlihat, Ultolorus kemudian menghentakkan kakinya ke tanah, menarik lengannya ke belakang, dan siap melepaskan serangan. Ia menyeringai dan berkata, "Biar kumainkan melodi kehancuran untukmu." Para prajurit yang berada di dekat sana itu pun panik dan langsung berlarian mundur. Sedangkan sebagian dari mereka menatap Alon dengan bingung. Mereka bertanya-tanya kenapa Alon tetap diam saat dihadapkan kengerian itu. Dan ternyata, alasan Alon tetap diam itu karena Alon terikat dengan aturan kedua. Sebagai seorang defender, Alon tidak boleh bergerak di luar giliran. Ia tidak bisa bergerak atau menghindari serangan sang attacker.
Dan untuk aturan ketiga, setiap giliran terdiri dari 1 kali serangan dan bertahan. Pihak yang berduel akan berganti posisi di setiap gilirannya. Dan pada saat itu, energi yang sangat dahsyat kini terkompresi dan berpusat pada kepalan tangan Ultolorus. Ia mengakui bahwa Alon sungguh manusia terhormat karena tetap mematuhi aturan yang ada. Setelah sang attacker selesai mempersiapkan serangan, sekarang giliran sang defender untuk mempersiapkan pertahanan. Alon kemudian mengeluarkan satu ramuan sambil merapalkan frasa. Ia memahami bahwa pertahanan biasa tidak akan mampu menahan serangan sosok dewa. Segera setelah itu, beberapa frasa kemudian diucapkan. Mobilization, condensation, reinforcement, deepening. Sebuah aura hitam kini melayang di sekitar Alon. Ia harus menahan satu serangan ini meski harus mengorbankan seluruh kekuatan sihirnya hari ini. Dan pada saat itulah, Ultolorus akhirnya melepaskan serangan mematikan miliknya. Serangan itu pun menerjang lurus ke arah Alon dengan sangat ganas. Menanggapi serangan itu, Alon kini tetap berdiri di tempat dan siap menerima serangan mematikan itu sepenuhnya. Dan duar! Ledakan hebat mengguncang arena. Dan setelah serangan itu mereda, lintasan serangan itu menghancurkan permukaan tanah. Dan di hadapan para penonton, bayangan hitam terlihat di balik kepulan asap. Deus yang menyaksikan itu menegang. Venia bertanya-tanya apakah Alon selamat. Setelah kepulan asap itu perlahan menghilang, terlihat Alon yang masih berdiri meskipun tubuhnya terluka parah. Di belakangnya terlihat sebuah sihir yang masih melindungi tubuhnya. Ramuan yang ia genggam kini tetap utuh. Namun item kalung Pendant of Reincarnation yang ia kenakan kini telah hancur seperti abu. Seolah kalung itu menyerap sebagian besar dampak serangan. Alon kemudian memandang ramuan yang dibuat Venia dan bergumam. Sepertinya ramuan ini memiliki efek yang benar-benar manjur. Jika sebelumnya aku tidak meminum ini, aku tak akan bisa berdiri seperti ini. Dan beruntungnya, semua berjalan sesuai rencana. Alon kemudian membuka ramuan itu dan menuangkannya ke atas kepalanya. Meskipun Alon tahu bahwa dirinya tak akan pulih dengan cepat, tapi ramuan tingkat tinggi ini setidaknya bisa memulihkan pergerakannya. Setelah rasa sakitnya perlahan mereda, Alon kemudian menatap tajam sosok Ultolorus di hadapannya. Alon merasa bahwa semua syarat untuk memasuki kondisi kegilaan sudah terpenuhi. Dan sekarang, giliran Alon untuk menyerang telah tiba. Alon kemudian mulai menerapkan batasan Bidding Summon. Karena aktivasi dari item Ring of the Might One ini mengharuskan penggunanya dalam kondisi sekarat, tentu saat ini ia sudah memenuhi syarat tersebut. Dan ketika Alon mengangkat tangan kirinya, sebuah item yang terpasang pada jarinya kini bersinar. Dalam hati Alon berkata, karena Ultolorus menganggap duel ini sebagai sesuatu yang sakral, dia tak akan bisa mengganggu persiapan seranganku. Segera setelah itu, Alon kemudian mulai merapal mantra sambil melepaskan batasan pertamanya. Saat penggunaan sihir dilakukan di daratan pada tingkat dingin yang ekstrim, hal itu dapat mengubah hukum dunia. Dan pada saat itu, dua mata merah dan biru kemudian muncul mengamati Alon. Diffraction. Sebuah petir kini bergejolak di tangannya. Pembatasan kedua dilepaskan. Saat penggunaan sihir dilakukan dalam kondisi sekarat, itu dapat mengubah hukum dunia. Fokus. Aliran petir yang bergejolak itu pun terpusat pada satu titik. Condense. Petir itu pun melesat lurus seperti anak panah yang melesat dari busurnya. Death. Energi mana yang tersimpan pada item gelang itu pun terkuras. Aura hitam kemudian muncul dan menyelimuti petir tersebut. Dan di saat yang sama, pembatasan ketiga juga dilepaskan. Saat sihir digunakan terhadap dewa, hal itu dapat mengubah hukum dunia. Frasa terakhir kemudian diucapkan. Frontline of Silence. Energi petir itu pun semakin menggelegar dengan daya destruktif yang sangat luar biasa. Pembatasan keempat dilepaskan. Saat sihir digunakan pada Ultolorus, hal itu dapat mengubah hukum dunia. Seketika itu juga, serangan Alon itu pun menyambar dengan kekuatan destruktif yang mengerikan. Melihat serangan sekuat itu, Ultolorus tersenyum lebar sambil merentangkan tangan seolah dengan senang hati menerima serangan itu. Dan duar! Sebuah ledakan dahsyat itu pun mengguncang apapun di sekitarnya. Suara petir itu pun bergejolak dan menyebar dengan begitu menggelegar. Alon kini telah mengerahkan seluruh kekuatannya.
Dalam benaknya Alon berharap agar Ultolorus bisa lenyap dalam sekali serangan. Namun setelah asap tebal itu perlahan menghilang, terlihat Ultolorus yang masih berdiri tegak dengan merentangkan tangannya. Sedangkan tubuhnya berlubang membentuk lubang donat. Ia menyeringai dan berkata, "Manusia, kau sungguh kuat." Namun di satu sisi, Alon justru dibuat tercengang. Ia merasa bahwa serangan terakhirnya telah gagal. Semua mana yang ia simpan telah habis. Meskipun ia berhasil membuat luka donat di tubuhnya, tapi Oterga tidak akan lenyap semudah itu meski jantungnya menghilang atau bagian tubuhnya berlubang. Alon merasa bahwa ia telah gagal total. Seolah menyadari sesuatu, Ultolorus kini terkekeh dan berkata, "Sepertinya kau sudah melaksanakan kehendak itu ya. Siapa sangka dirimu juga sudah memiliki kelas. Wahai manusia mulia, ini adalah duel yang luar biasa." Dengan senyum puas di wajahnya, tubuh Ultolorus tiba-tiba memudar seperti terbakar api putih yang suci. Melihat sesuatu yang tak terduga itu, Alon masih tak mengerti apa yang terjadi. Apa ini Hellfire? Apa dia menghilang? Ia hanya bisa menatap Ultolorus yang perlahan menghilang. Sementara itu di satu sisi, Ultolorus kini terus menatap Alon dengan penuh ketertarikan. Ia kini mengerti kenapa Black Ones dan Blue Ones layak untuk diawasi. Ia kemudian melepaskan sabuk yang melingkar di pinggangnya dan melemparkannya ke arah Alon sebagai hadiah. Ia berkata, "Aku mengakui kekalahanku, jadi akan kuhadiahkan ini bersama dengan Authority. Kau adalah manusia yang mengingat isyarat tangan dan juga misteri dari Dewa Agung yang terlupakan. Sosok yang akan menjalankan kehendak kami dengan mengingat kami." Saat para perampas membebaskan diri dari kekangan dan merangkak keluar, maka sebutlah namaku. Tapi bukan julukan yang penuh kebohongan, namun namaku yang sesungguhnya, yaitu The Wicked One. Setelah menyampaikan semua itu, tubuh Ultolorus itu pun memudar dan menghilang sepenuhnya. Sedangkan Alon kini tetap berdiri menyaksikan semua itu sambil membawa item yang diberikan oleh The Wicked One tersebut. Dan apakah yang akan terjadi berikutnya? Mari kita lanjut di part selanjutnya.